terkait penjelasan hasil pendalaman oleh Polres Metro Bekasi Kota yang di-backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berawal dari adanya peristiwa penemuan 7 jenazah beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 September di Kali Bekasi. Sebagai wujud akuntabilitas dan kerjasama antar profesi dalam proses pendalaman penyelidikan atau pendalaman peristiwa ini, kami juga mengundang karena beliau-beliau ini juga dilibatkan dalam pemeriksaan pendalaman beberapa barang bukti. Ya. Yang pertama adalah dari Puslapor Bareskrim Polri, beliau juga hadir. Kemudian yang kedua dari tim forensik, yang mewakili tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari Pusdokes Polri juga hadir. Kemudian yang ketiga dari tim digital forensik Polda Metro Jaya juga hadir. Rekan-rekan, memasuki acara selanjutnya, maka akan dijelaskan oleh Bapak Kapolres Metro Bekasi garis besar peristiwa agar kita bisa merefresh kembali peristiwanya, ya, dan selanjutnya akan secara bertahap dijelaskan kronologis bagaimana tim penyelidik bekerja, bagaimana para ahli juga melakukan kegiatan pemeriksaan berdasarkan keahliannya, berdasarkan permintaan dari penyelidik, hingga nanti akan kami berikan waktu juga kepada Forkopimko untuk menjelaskan dan memberikan beberapa imbauan. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Kapolres untuk menjelaskan gambaran atau garis besar peristiwa yang ditemukan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izin menjelaskan terkait peristiwa penemuan jenazah di Kali Bekasi. Adapun TKP belakang Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Pondok Gede Permai, RT 04 RW 09, Kelurahan Jatirasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Kronologis sebelum peristiwa penemuan jenazah, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 02 dini hari telah terjadi perkumpulan pemuda di warung sekitaran PT Semen Merah Putih. Selanjutnya anggota patroli Perintis Kota Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota melakukan patroli cyber dan menunjukkan adanya sekumpulan pemuda yang membawa senjata tajam. Perintis patroli tersebut kemudian tiba di TKP. Pada saat patroli perintis tiba, sekumpulan pemuda langsung melarikan diri. Ada beberapa yang dapat diamankan, kemudian ada beberapa pemuda lain yang kabur dan melompat ke sungai. Setelah mengamankan, anggota patroli kemudian menyisir bantaran sungai dan menemukan para pemuda ada yang melompat dan dilakukan himbauan dan dibantu sehingga bisa diamankan. Setelah itu, anggota patroli Perintis Presisi meminta bantuan Polsek Rawalumbu untuk mengangkut pemuda yang diamankan. Ada juga sekitar 30 kendaraan roda 2 dan 18 senjata tajam. Sehingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 warga sekitar Kali Bekasi menemukan adanya 7 mayat yang ada di sungai dan dilaporkan ke Polsek Jati Asih. Demikian Pak bagi informasi. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Tentunya dengan ada peristiwa penemuan 7 jenazah ini, Bapak Kapolda Metro Jaya mengaturkan turut berduka cita dan prihatin atas peristiwa ini.
dan menyampaikan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kasat Reskrim selaku penyelidik dan penyidik, karena dari peristiwa ini dilakukan penyelidikan terhadap temuan 7 jenazah, dan karena ditemukan senjata tajam dalam rangkaian peristiwa ini, maka beliau juga akan menyampaikan proses penyidikan yang beliau lakukan. Kami persilakan Pak Kasat Reskrim. Baik, terima kasih Komandan. Rekan-rekan, dapat kami jelaskan terkait peristiwa kronologis penemuan jenazah. Jadi ini diawali dengan adanya laporan masyarakat terkait temuan 7 jenazah yang tanpa identitas. Setelah adanya laporan dari masyarakat, selanjutnya Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan cek TKP dan olah TKP. Kemudian melakukan pengecekan dan selanjutnya kami menerbitkan laporan segera untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk tindakan yang telah dilakukan, yaitu yang pertama mengamankan saksi-saksi, memeriksa saksi-saksi. Ini sudah sejumlah saksi yang kita periksa sebanyak 22 saksi yang saat itu diamankan di tempat berkumpulnya sekelompok anak muda oleh tim perintis. Selanjutnya saksi-saksi dari masyarakat sekitar yang melihat atau menemukan jenazah pertama kali. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari tim patroli perintis terkait peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut kami juga menemukan 3 orang yang tertangkap tangan membawa senjata tajam, sehingga ketiga orang tersebut kami sangkakan terhadap membawa senjata tajam di tempat umum yang tidak diperbolehkan. Yang ini melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991. Untuk langkah berikutnya, kami melakukan koordinasi dengan RS Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan luar dan otopsi terhadap 7 jenazah. Selanjutnya kami melakukan pengecekan inafis untuk mendapatkan identitas jenazah dan melakukan koordinasi dengan laboratorium forensik Mabes Polri untuk dilakukan pengujian toksikologi. Samping itu kami juga melakukan koordinasi dengan laboratorium digital forensik untuk melakukan pengujian forensik terhadap perangkat seluler yang ditemukan di TKP, dan kami juga mencari CCTV yang ada di sekitar TKP. Selanjutnya kami melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti yang kami terima. Salah satunya adalah senjata tajam yang memang saat itu kami temukan di lokasi kejadian. Untuk berikutnya kami melakukan ekspos bersama dengan Wasda, Propam, dan Komnas HAM. Untuk hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa saksi-saksi yang diamankan menyatakan memang akan melakukan tawuran, namun masih menunggu lawan. Memang bahwa benar setelah datang tim patroli perintis presisi, banyak yang melarikan diri. Salah satunya dengan melarikan diri dengan cara melompat ke sungai. Dari beberapa yang melompat ke sungai, ada juga yang berhasil kembali ke pinggir sungai dan ditolong oleh warga serta anggota tim presisi. Dari beberapa saksi tersebut antara lain Faris dan Ahmad Fauzi. Terdapat juga yang berhasil diimbau oleh anggota patroli presisi untuk tidak melompat ke sungai karena berbahaya, sehingga dibantu oleh anggota patroli untuk kembali naik ke darat. Demikian untuk hasil proses penyelidikan yang kami lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk tim dari kedokteran forensik menjelaskan apa yang sudah dilakukan berdasarkan hasil permohonan atau permintaan dari penyelidik. Terima kasih Pak Kabir Humas. Izin saya mewakili dari tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara, Pusdokes Polri. Kami menerima 7 jenazah yang statusnya masih tidak dikenal pada hari Minggu tanggal 22 September sekitar pukul 9 pagi datang ke instalasi kedokteran forensik. Saat itu permintaan dari Polres Metro Bekasi untuk permintaan dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Pada hari Minggu kami melakukan upaya identifikasi dengan melibatkan berbagai profesi. Yang pertama dari pihak kedokteran forensik
Yang pertama dari tim kedokteran forensik di Rumah Sakit Polri, kemudian tim kedokteran forensik dari RSCM FKUI, serta tim forensik dari pihak RSPAD. Kemudian kami juga melibatkan dari odontologi forensik pemeriksaan gigi, itu dari gigi dari lingkungan Rumah Sakit Polri, kemudian dari LKOK Pusdokes Polri, dan dari PPDGS FKG UI. Kemudian juga ada dari pihak Inavis dan DNA. Kemudian ketujuh jenazah kami lakukan upaya identifikasi baik primer maupun sekunder dengan mengambil sidik jari, pemeriksaan gigi, serta pengambilan sampel DNA. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap ciri medis dan properti yang dikenakan oleh ketujuh jenazah. Pada ketujuh jenazah, alhamdulillah berhasil untuk diidentifikasi melalui proses rekonsiliasi, dan akhirnya saat ini sudah dikembalikan ke pihak keluarga masing-masing. Berikutnya upaya dari kami adalah melakukan pencarian untuk sebab mati. Kami melakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam pada hari Senin 23 September 2024 dengan melibatkan dari profesi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan juga. Dari hasil pemeriksaan luar kami temukan 7 jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut, kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam. Jadi ketujuhnya pakaiannya basah, kemudian juga tangannya keriput, yang kami sebut washerwoman's hands atau karena terendam dalam air. Kemudian juga kami lakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir dan lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernapasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru, dan di sumsum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kemudian kami juga ambil sampel untuk toksikologi yang nanti akan dijelaskan. Kami juga ambil sampel untuk pemeriksaan histopatologi juga. Kemudian pada ketujuh jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim itu ketujuh jenazah meninggal dengan sesuai kondisi tenggelam. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dapat kami jelaskan bahwa posko alternatif yang kami lakukan itu ada di Polres Metro Bekasi Kota dan di RS Polri. Jadi dari awal kami membuka pos alternatif itu 7 keluarga yang telah datang ke posko alternatif tersebut. Ini sejumlah dengan jenazah yang